persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa Online setiap hari. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti Menara Doa ini secara online. Mari kita siapkan hati kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua anugerah yang Tuhan nyatakan buat kami. Hari ini ya Tuhan kami datang, kami sujud menyembah Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan buat kami. Tuhan berbicara buat kami, lewat doa, pujian dan penyembahan. Kami percaya ya Tuhan, umat-umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus. Mereka yang mengalami beban masalah apapun kami percaya. Di dalam hadirat Tuhan ada banyak solusi yang Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih Roh Kudus pimpin menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makasih Tuhan Engkau baik. Tuhan ku rindu mengatakan padamu. Ini doa kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Mari sembah Dia, katakan ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan,
dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari dari awal katakan, Tuhan ku rindu. Ini doa kami ya Tuhan, mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Katakan mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Angkat tanganmu, sembah Dia. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, Tuhan, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sembah Dia, katakan kami puji Engkau, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia, haleluya. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi sembah Dia, haleluya. Ku puji namamu, Tuhan, ini doa kami, haleluya. Namamu ya Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku
bawa hidup-Mu hari ini. Kami datang, kami sujud. Kami puji Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ora labata kana labaya syata kana labaya syata. Bahwa kami mengenal Tuhan lebih lagi, bahwa kami Tuhan untuk kami dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita dalam bayar syada dalam moya syado dalam mo. Kita dalam bayar syada dalam moya dalam bala bayar syada dalam bala. Oh dalam bayar syada dalam bala. Mari Bapak bicara, lihat kebaikan Tuhan atas hidupmu. Haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Mari berdoa sama Dia. Berdoa dalam berbahasa nama dan syarat. Biarlah hidup kita dikuatkan. Haleluya. Di dalam ayat sini mikura lama takkan dalam ayat syata dalam di dalam ayat syata dalam lama. Haleluya. Dalam ayat syata dalam lama. Di dalam ayat syata dalam ayat syata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kuduslah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari dari awal katakan, Ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sembah Dia, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi, surga bumi kami sembah Engkau Tuhan dengan nyanyian pujian kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
hanya untuk menyembah. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Tuhan, tiap kali kami ada di menara doa, satu ya Tuhan doa kami, biarlah Engkau Roh Kudus berikan roh hikmat, wahyu, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, mengenal Bapa lebih lagi, mengenal Yesus lebih lagi. Mari Roh Kudus urapi tiap kami, beri kami roh pengertian, beri hati buat kami menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, saudaraku. Mari datang kepada Dia, saudaraku. Sembah Dia. Tanggalkan semua pergumulan, tanggalkan semua kesulitan. Mari datang. Dialah yang patut dan layak disembah. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Oh la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Yes. Lembutkan tiap hati kami, ubah kami, jadikan kami penyembah-Mu Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Hatiku habis gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Oh ya Allah, terima kasih Tuhan. Ubah hati setiap kami Tuhan. Berikan ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru buat kami. Kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kami tahu ya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami hari-hari ini adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak pernah melebihi daripada kekuatan kami. Kami punya Allah yang setia. Kalau kami dicobai, Allah pasti akan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Aku berdoa untuk tiap anak-anak-Mu di masa-masa ini Tuhan. Berikan tetap hati untuk bisa menyembah Tuhan. Hati yang bisa mengasihi Tuhan di atas segalanya. Telinga yang bisa mendengar apa yang Tuhan mau perintahkan buat kami. Biarlah ya Tuhan tujuan hidup kami ingin menyenangkan hati Tuhan,
ingin melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Makasih, urapi kami semua ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan ya Tuhan yang sehari-hari sedang mengalami keadaan yang terjepit, Tuhan Engkau Allah. Kalau kami berseru, Engkau akan tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara semua? Luar biasa, saya berdoa, saya berharap selalu kita dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah lagi tentang waspada. Yaitu waspadailah penyembahan palsu. Nah, hari ini saudara, saya tahu bahwa yang namanya ucapan syukur itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Maksudnya kita beri apa? Kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan karena kita merasa dan kita ngerti Tuhan sudah memberkati kita, sudah menolong kita, kita ucapkan terima kasih. Tetapi kalau penyembahan, saudaraku, penyembahan itu gak ada kaitannya dengan Tuhan ngasih apa sama aku. Kalau penyembahan itu yaitu tentang apa saudara? Siapa Tuhan? Kita kenal dia, dia adalah Tuhan. Makanya kita sembah dia. Kita gak dapat apapun. Bahkan tadi seperti lagu tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku tetap menyembah dia. Nah, itu penyembahan. Bagaimana kita bisa mengeliminir, menghapus. Kita ini bukan penyembah yang palsu. Tapi kita ini ada penyembah yang sejati. Penyembah yang otentik. Katakan amin saudara. Ya, karena saya percaya bahwa ini yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Kita baca Alkitab kita yuk. Dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Untuk kita bisa belajar sama-sama. Lalu lompat ke ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia nggak dapat apa-apa loh. Orang Majus, dia datang sujud menyembah, dia mau beribadah. Bukan karena dia sudah menerima sesuatu. Saudara, gak ada apa-apa. Dia cuma lihat bintang, aku mau sujud menyembah dia. Karena si orang Majus ini tahu bahwa yang baru lahir ini, bayi ini adalah siapa? Mesias. Anak Allah yang hidup. Yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun dia bayi, dia manusia. Tapi dia bisa kenali. Saudara, berdasarkan ilmu pengetahuan dia, ini bintangnya, huruf besar. Aku datang untuk menyembah. Dia bicara kepada Herodes. Saudaraku, dia bicara pada Herodes. Lalu terjadi dialog, saudaraku. Ya, lalu kita lompat supaya dialognya yang lebih pas di ayat 8. Saudaraku. Ya, karena gempar, terkejut Herodes dengan perkataan daripada orang Majus. Kalau kita lihat ya, gempar. Bukan cuma Herodes, seluruh penduduk Yerusalem gempar. Kenapa? Karena kedatangan orang Majus ini. Karena dia datang untuk menyembah satu raja yang baru lahir. Setiap orang yang datang ingin berjumpa dengan seorang raja, dia tidak boleh datang dengan tangan kosong, tangan hampa. Pasti dia bawa. Kalau dia bawa emas, kemenyan dan mur, bukan emas satu suku yang dikantongin gitu. Ini pasti emasnya saudaraku. Itu terlihat dengan mata. Saudaraku, kemenyannya terlihat begitu banyaknya. Herodes yang adalah raja berpikir, saudara, mereka datang untuk dia. Saudara, penyembah palsu selalu berpikir semua tentang saya. Dan saya yang harus dihargai, dihormati. Dan semua pemberian hanya untuk saya. Makanya dia terkejut, kok bukan aku yang dikasih. Saudara sedih, bukan aku dikasih. Aku yang raja. Itu upeti, itu semua itu upeti. Emas, kemenyan, upeti harus untuk saya. Tapi dia bilang, enggak, aku mau datang untuk ketemu raja yang baru lahir ini. Lalu saudara dengan kita pakai istilah apa saudara? Iya, orang politik ya. Raja kan dia band politik ya. Dia bisa dengan kiat-kiatnya. Kita mau kasarnya dengan segala kelicikan dia.
Dia bilang gini, saudaraku. Ya, dia ngomong sama orang Majus. Coba kita baca ayat 8. Ya, ayat 8, Matius 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Karena si Herodes, dia udah tahu kalau ada raja yang baru mau akan lahir. Jadi dia tanya sama ahli Taurat. Coba kamu periksa. Lalu setelah diperiksa adalah ketemu nubuatan daripada Nabi Mika. Bahwa akan datang Mesias. Dan dia akan lahir. Di mana? Di Betlehem. Coba kamu cek ke Betlehem. Ya kamu cek ke Betlehem. Lihat kata-katanya dia, saudaraku. Ya kan? Dan ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya apa? Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dia mau pakai, dia mau jadiin orang Majus sebagai apa? Intelijen dia yang gratis. Kok udah kasih aku? Kok jadi intel aku? Kok periksa dengan seksama anak-anak itu? Karena di pikiran dia gini. Raja kan gak boleh ada dua, betul gak? Anak yang baru lahir itu jadi raja. Harusnya yang akan jadi raja adalah anak dia. Nanti kita lihat Herodes. Saudara, bagaimana sifat dia? Ini saya mau bilang penyembah sejati, penyembah palsu. Kita bisa lihat di sini. Saya berdoa kita semua ada penyembah yang sejati. Katakan amin saudara. Kita gak terganggu dengan apapun. Ya kan siapa? Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Di Herodes ini orang yang paranoid. Saudara tahu paranoid gak? Ya kan? Hidupnya cemas, takut dan rasanya tidak aman dengan diri dia. Ya saudara, dengan kekuasaan dia. Sehingga kalau orang paranoid itu kejam biasanya. Untuk mengamankan daripada dirinya, posisinya. Kita baca sama-sama, lanjut saudara. Dan segera sesudah kamu menemukan dia suruh pergi menemukan dia, apa saudara? Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang apa? Menyembah dia. Benar dah dia mau nyembah? Enggak. Herodes seumur hidupnya dia hanya nyembah siapa? Diri dia. Dan dia akan perintah orang-orang untuk nyembah diri dia. Ini palsu, saudaraku. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka ayat 11 apa? Masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Perhatikan, lalu sujud menyembah siapa? Bukan menyembah Maria loh. Bukan menyembah Maria, bukan. Tapi menyembah siapa? Dia, D-nya huruf besar. Dia besar. Mereka pun membuka apa? Harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan dan mur. Katakan amin. Saudara bisa mengerti sini ya. Saudara, untuk ini kita sudah bisa nangkep. Saudara udah bisa ngerti. Saya mau jelaskan gini. Sebenarnya saudara, kata penyembahan pertama kali itu disebut dalam Alkitab itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 5. Ketika Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan siapa? Ishak anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Perhatikan kata-kata Abraham ketika dia berbicara kepada bujangnya. Di ayat yang kelima. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, maksudnya Ishak, akan pergi ke sana ke Bukit Moria. Kami akan apa? Sembahyang, worship. Ya, itu kata pertama daripada penyembahan. Sesudah itu apa? Bukan saya loh. Harusnya saya kan. Karena kan yang mau dibunuh adalah anaknya nih. Persembahkan. Tapi dia bilang, kami kembali kepadamu. Jadi kalau kita baca tentang penyembahan ini dari Abraham. Dan konsep Abraham tentang penyembahan dan orang Majus. Saudara dapatkan apa? Inti daripada penyembahan adalah apa? Ketaatan. Ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Itu penyembahan itu. Inti daripada penyembahan atau beribadah kepada Tuhan. Inti penyembahan adalah beribadah pada atau melayani Tuhan. Atau apapun yang kita lakukan itu.
dalam ibadah itu. Ibadah bisa doa, muji, nyembah. Saudaraku, membawa persembahan, pelayanan, berbuat baik. Itu satu kesatuan daripada kata penyembahan. Yang intinya adalah, motivasinya adalah karena ada kasih kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya Tuhan berkata, coba kamu ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasih Ishak. Tuhan tuh mau lihat apa? Hati Abraham. Setelah dia dapat semua yang baik dari Tuhan, apakah hatinya melekat kepada pemberian itu? Maka Tuhan izinkan kita seringkali mengalami kehilangan-kehilangan. Saudara, kehilangan orang yang kita kasih yang berharga. Kehilangan barang berharga, pekerjaan, harga, semua yang berharga. Saudaraku, tujuannya cuma satu. Sepanjang hidup kita, proses yang Tuhan kerjakan adalah Dia ingin jadikan kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang murni. Katakan amin. Tidak ada campuran dengan yang lain, motivasi yang lain. Dia buat pisahkan. Sampai cuma Allah saja. Saudara sudah dapat pengertian ini enggak? Katakan amin. Itu intinya ke sana, penyembahan. Saudaraku. Jadi sebenarnya penyembahan di sini kita bukan cuma tentang kasih kepada Tuhan. Tetapi kita bisa juga ada iman, ada percaya. Bahwa apapun yang Tuhan katakan. Saudaraku, ya kan? Ada iman dan pengharapan. Ya, apapun yang Tuhan katakan atau perintahkan buat kita. Perhatikan, Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk mendapatkan celaka buat kita. Kerugian buat kita, gak ada. Setuju gak saudara? Karena Dia adalah Allah yang baik. Saudaraku, apapun yang Dia perintahkan, sekalipun itu mengerikan, menimbulkan banyak sekali korban atau kerugian-kerugian buat kita. Tapi kita akan lihat kalau kita taati itu, hasilnya akan jauh lebih baik. Ketimbang kita tidak mentaatinya setelah kita mendengar. Kalau Tuhan masih mau ngomong sama kita dan kita masih mendengarkan Tuhan, itu sebenarnya kita masih menjadi seorang penyembah sebenarnya. Yang mengerikan adalah kita melihat diri kita ini seorang yang beribadah, seorang yang menyembah, tapi kita nggak pernah dengar Tuhan mau ngomong apa. Ngerti gak saudara? Karena kita jalani hidup menurut kita aja. Ini yang namanya kamu tuh ibadahnya sia-sia. Kamu Kristen palsu sebenarnya. Karena biasanya orang-orang kayak gini, saudaraku, kelihatannya ibadah. Nanti kita lihat seperti Herodes. Kelihatannya baik di muka. Sukses semua. Tapi yang di dalamnya itu remuk. Di dalamnya itu jahat. Ada kejahatan, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Nah, jadi saya mau bagikan simpulannya begini. Penyembahan palsu sama penyembahan sejati itu apa sih? Ya saudara. Kenapa ada penyembahan palsu? Karena ada penyembahan sejati, betul gak? Karena ada penyembahan yang asli, maka pasti kita akan temukan adanya penyembahan yang palsu. Sesuatu yang asli, yang ada nilai yang berharga, pasti itu ada yang palsunya. Ibu-ibu tahulah itu. Betul gak saudara? Jadi tas-tas yang harganya kita bisa beli ya. Ya kan yang saudara beli tas tuh harganya puluhan juta, ratusan juta atau miliaran. Itu pasti ada palsunya. Betul gak saudaraku? Satu hari kita pergi. Itu ada satu Goyat nih kalau gak salah Goyat. Tas Goyat. Kalau aslinya Goyat tuh 20-30 juta saudara. Waktu kami doa keliling ke China. Kita ke Shanghai waktu itu. Tahu gak Goyat tuh berada tuh 250 perak. Kacau udah mati saya. 250 ribu kan? 250 ribu kan? 250 ribu. 25 ribu ya? 25 ribu ya? 25 ribu. Beli banyak kita bagi-bagi. Goyard. Saya mau kasih tahu dari penyembahan yang palsu itu apa. Kurang lebih tadi saya sudah jelasin. Sebenarnya para penyembah palsu ini mereka nih bukan orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Enggak. Ngerti gak saudara? Enggak. Datang ibadah. Orang yang mengenal Tuhan kan kalau dengar khotbah, dia catat khotbah itu. Dia selalu mau belajar. Siapa Tuhan sebenarnya? Sampai semakin dia kenal, kan kita semakin kita kenal Tuhan, semakin kita percaya sama Tuhan. Betul gak? Semakin kita percaya, semakin kita berharapnya sama Dia. Bukan kepada orang lain atau pada diri sendiri.
Semakin kita punya pengharapan, pasti kita punya kasih. Itu maksudnya. Tapi kalau orang penyembah palsu enggak. Dia enggak pernah sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Makanya sudah karakternya itu beda. Yang asli sama yang palsu itu beda. Yang kedua adalah, yang sudah penyembah palsu, itu mereka adalah bukan orang yang bersedia melakukan apapun yang diperintah Tuhan. Saudaraku, mereka bukanlah para pemburu Tuhan. Enggak, dia enggak kejar Tuhan. Contohnya Herodes, mestinya kalau dia memang penyembah asli, penyembah yang benar, yang sejati, yang otentik. Ada orang nih dapat, aku dapat loh pesan dari Tuhan. Bahwa Tuhan tuh lahir di Bethlehem. Jadi manusia, jadi juru selamat. Aku mau pergi ke sana untuk nyembah dia nih, aku bawa semua. Mestinya kalau dia penyembah yang sejati, yang sama. Bukan penyembah palsu, aku melo, aku ikut. Karena aku belum dapat, aku gak ngerti. Supaya aku bisa menyembah sama dia. Tapi kau selidiki dia. Kau cari tahu dia. Kalau kau sudah temukan dia, kau kasih tahu saya, nanti saya datang nyembah. Bukannya dia sembah, tapi dibunuh. Itu biasa kayak gitu. Dia membunuh saudaraku ya. Ya kan? Yang sebenarnya Tuhan itu sendiri. Itu penyembah palsu. Ya kan? Dia, nanti kita bahas lagi. Kadang-kadang mau kecepatan menjelaskannya. Mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi gereja Tuhan. Mengasihi anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Enggak. Penyembah palsu. Dia tidak. Terima kasih. Kenapa? Kalau dia masih tetap ada di gereja. Tetap ada bersama-sama. Ya saudara, itu dalam rangka dia sedang menunggu. Untuk bisa mendapatkan apa yang dia sedang inginkan. Harapkan. Ketika dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Diharapkan. Dia akan bunuh anak itu. Dia akan bunuh gereja Tuhan. Dengan kata-kata jahat. Dia buat orang-orang yang ada di gereja yang jadi penyembah. Supaya tidak menyembah dia lagi. Dengan benci pada pendetanya. Benci pada gereja. Benci pada sesama. Saya bisa ngerti ini. Katakan amin. Ya itu. Dia kotori semua pikiran. Semua. Ini penyembah-penyembah palsu itu banyak sekarang. Bahkan mereka juga bisa menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Dan mulai jelekin satu dengan yang lain segala macam. Supaya orang. Hari ini kita bertobat. Katakan amin. Jadi penyembah palsu. Penyembahan palsu selalu berfokus kepada apa? Diri sendiri, bukan pada Tuhan. Saya sekali lagi saya mau katakan, Herodes itu contoh daripada seorang penyembah palsu. Sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk lihat Matius 2 ayat 8. Ini kata-kata penyembah palsu nih. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia atau Herodes menyuruh mereka kemana? Ke Bethlehem. Dia sendiri gak mau pergi. Kau pergilah gereja. Ya kan? Cobalah kamu doain aku lah. Kamu doain aku lah. Ya kan saudara? Itu. Katanya pergilah selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Kabarkan kepadaku. Supaya aku pun datang menyembah dia. Saya mau beritahu kepada saudara tentang Herodes Agung ya saudara ya. Ini namanya Herodes. Tapi disebut the Great Herod. Atau Herodes Agung. Saudaraku. Ini orang tuh sukses. Orang besar. Kenapa disebut sebagai orang besar dia? Raja besar. Dia tuh sukses membangun, saudaraku, apa? Membangun kembali bait Allah. Bait Allah itu saudara itu, waduh. Itu pusat penyembahan orang Yahudi yang paling megah dan mewah pada zaman itu. Dan sekarang pun orang Israel, saudara. Nah, bait Allah yang dibangun Herodes itu dihancurkan sesuai dengan nubuatan Yesus. Tahun 70 oleh Jenderal Titus. Dan bait Allah yang pernah dibangun Herodes itu harus dibangun lagi. Itu sebagai tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena nanti si antikristus penguasa pembinasa keji, dia akan najiskan bait Allah itu. Jadi untuk bangun bait Allah itu, wah, biaya berapa? Jadi dia dikenal sebagai orang apa saudara? Orang yang murah hati.
Biaya tanggung dia sendiri. Saudara bayangkan kalau saudara bisa bangun gereja besar. Yang paling megah, paling mewah. Tempat di mana ribuan orang bisa datang dan saudara sendiri yang bayar. Saudara bisa, terus yang kedua, dia bukan cuma bangun, ini secara agama dia terkenal. Orang yang murah hati, betul gak? Oh dia bangun gereja, namanya terkenal. Yang kedua apa saudara? Dia berhasil membangun banyak infrastruktur, jalan-jalan, saudara, bangunan-bangunan besar. Saudara kalau saudara lihat ya, saudara ke Israel itu ada yang Kaisaria Filipi, itu tempat-tempat. Itu semua dia yang bangun kota-kota. Hebat saudaraku, kalau menurut saya. Tetapi Herodes menjalani kehidupan pribadi dalam apa? Ketakutan, rasa tidak aman atau paranoid. Yang menyebabkan dia bisa berlaku tega dan kejam. Saya mau kasih tahu gini saudaraku. Ya kita udah tahu di sejarah, ya bukan di Alkitab. Ya akhirnya apa saudara? Herodes. Ya, ini ada sejarawan. Ini bukan cuma tertulis di Alkitab, tapi sejarawan yang bernama Flavius Josephus. Dia tulis begini. Herodes bukan cuma tega membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Supaya raja yang disembah itu oleh orang Majus. Yesus maksudnya. Yang dia juga mau sembah. Supaya itu semua dibunuh dia. Dia bukan cuma tega membunuh anak-anak. Tapi dia juga bunuh siapa saudara? Anaknya sendiri dan istrinya sendiri. Yang dia curigai akan merebut tahta dia. Itu kalau kan biasa kalau anak mau gantiin orang tuanya. Sebenarnya senang, betul gak saudara? Ini orang, kalau ini penyembah palsu yang sejati. Siapapun gak boleh dapat kecuali untuk dirinya sendiri. Itu yang penyembah. Kalau penyembah sejati adalah gini saudara, semuanya untuk Tuhan. Karena sadar semua adalah milik Tuhan. Semua kekayaan, kehormatan, kejayaan, kebesaran, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu kan penyembah sejati konsepnya. Tapi penyembah palsu semua untuk saya. Dan dia hidup dalam ketakutan, paranoid, iri hati, dengki. Tidak boleh orang lebih dapat apa-apa. Saya sedang di sini katakan amin. Saya berdoa, saudara saya kenali, waspadai penyembahan palsu. Ada dia. Kita nggak usah lihat orang ya. Kita lihat diri kita. Apakah kita senang lihat orang itu diberkati, berhasil? Apa kita sedih lihat orang itu mengalami kemerosotan, kemunduran, dan mengalami kejatuhan? Kalau itu kita ada di hati kita, kita penyembah yang apa? Otentik, sejati. Tapi kalau kita kok seneng, apalagi dia musuh kita, lihat dia merosot dan jatuh, semuanya untuk saya. Saudaraku, itu hati-hati. Tapi di dalam Alkitab lebih jelas ya. Kita mungkin bukan Herodes lah yang kita gak bunuhlah anak kita sendiri. Kita gak bunuhlah bayi-bayi. Tapi Yakobus itu jelaskan kepada kita. Tentang seorang yang beribadah. Seorang penyembah yang sejati. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika ada seorang menganggap dirinya apa? Beribadah. Seorang penyembah. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus dia mau ngomong gini. Dia berkata bahwa penyembahan yang palsu adalah ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Kalau ibadah kita sia-sia, penyembahan kita ada penyembahan yang palsu, maka kita disebut sebagai apa? Kristen palsu. Ya kan? Yang beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Saat kita tidak mengekang, berapa banyak di antara kita, saudaraku, yang membunuh bayi-bayi rohani. Berapa banyak mulut kita membuat orang-orang baru percaya yang lemah imannya jadi tawar dan mundur
Nggak mau ke gereja lagi karena kita selalu cerita kejelekan gereja, kejelekan orang-orang di gereja, kejelekan hamba-hamba Tuhan. Kita lebih dari Herodes. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Jadi kita udah ngerti sekarang. Mengapa orang-orang dunia masih banyak yang menolak Yesus. Menolak untuk percaya dan menyembah Yesus. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen yang palsu. Tetapi saudara dan saya jangan kecil hati karena ada orang Kristen palsu di tengah-tengah kita. Karena ya kan adanya orang Kristen palsu itu adalah bukti bahwa adanya orang Kristen yang asli. Ada orang Kristen yang berharga. Yang otentik, katakan amin. Penyembahan yang otentik, yang asli, yang sejati dari orang Majus menyebabkan adanya penyembahan palsu yang dilakukan oleh Herodes dan mereka yang berpura-pura ibadah. Saudara, sekali lagi saya mau bicara begini. Ingatlah, tidak akan pernah ada yang palsu jika tidak ada penyembahan yang asli atau otentik. Tetapi kita tetaplah menjadi penyembah yang sejati. Ya, orang Kristen yang otentik. Nah, saya mau jelasin lebih dalam lagi. Mau gak saudara dengar? Saudara dengarkan ini. Tentang Habel dan Kain. Dua-dua penyembah. Dua-dua membawa persembahan. Saudaraku, saya mau jelaskan. Habel adalah penyembah yang sejati, yang otentik. Tapi Kain adalah penyembah apa? Palsu. Saya mau dalemin lagi, penyembah-penyembah yang palsu ini, salah satu tandanya adalah, saudara tahu apa? Atau Kristen palsu. Bisa kita lihat dari cara dia memperlakukan orang lain setelah dia beribadah. Penyembah palsu, Kristen palsu, setelah ibadah, dia gosip. Dia jelekin orang satu-satu. Dia omongin. Betul gak? Omonginlah pendetanya, omonginlah ini semua. Hati-hati saudara. Para penyembah palsu hanya menyembah Tuhan selama kehidupan mereka berjalan baik-baik saja. Tapi kalau doanya tidak lagi dikabulkan, penyakitnya tidak disembuhkan, mujizat terobosan tidak datang, mereka akan mundur dan menjauh dari Tuhan. Para penyembah palsu, Kristen palsu, mereka tuh berpikir Tuhan tuh harus menuruti semua kehendak Dia. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan harus nurutin apa mau kita, lalu kita bisa berkata, aku kecewa sama Tuhan. Itu tanda kita tidak takut sama Tuhan. Kita tandanya seorang apa? Seorang yang terjebak dalam penyembahan palsu. Agak keras apa ya? Saya mau ngomong itu. Yang saya takut, kita harus jaga ya. Jangan sampai kita bilang, aku kecewa sama Tuhan. Gimana apa dasarnya kita kecewa sama Tuhan? Harusnya Tuhan yang kecewa sama kita. Ya saudara, kalau kita nyembah, kita beribadah, ya kan, untuk memperalat dan menggunakan Tuhan supaya nurutin kehendak kita. Kita aja penyembah palsu. Ya, jadi penyembah sejati adalah apa? Mereka yang berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Katakan amin. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dengan cara dia mau doa. Doanya pun doanya beda. Bukan tentang, nggak boleh ngomong tentang kebutuhan kita ya. Tapi doanya adalah banyak doa syafaat yang dia akan naikkan untuk kepentingan orang lain. Selalu minta Roh Kudus apa yang harus saya doakan. Doanya bicara tentang Tuhan ubah saya. Saya ini senang ibadah, senang melayani. Tapi kok hati saya ini kotor. Bisa kelihatan dari perkataan kotor yang sering keluar dari mulut saya. Saya perlakukan orang kok kasar. Ngomong kok kasar. Kok bisa kejam. Saya ngomong kasih di mimbar, di gereja. Tapi setelah kita lepas, tapi kata-kata yang kejam. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan selalu dia bilang, Tuhan jangan ubah hatiku. Ya kan? Selalu minta Tuhan perbaharui hatiku. Perbaharui pikiranku. Katakan amin. Penyembah sejati adalah mereka yang
mau mentaati perintah Tuhan. Katakan amin. Mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka bukan hanya berfokus, tidak berfokus kepada kepentingannya, tapi kepentingan daripada Tuhan. Saudara diberkati dengan pesan saya ini, pesan Tuhan ini, katakan amin. Ya kadang-kadang penyembah, kadang-kadang berkata, ada banyak orang berkata begini. Saudaraku, kita sering dengar juga, atau mungkin kita sering ngomong ya. Mengapa hal buruk bisa terjadi pada orang baik? Apa benar? Hal buruk tidak akan pernah menimpa orang baik. Di mana memang kenyataannya tidak ada orang baik kan? Betul gak saudara? Apa saudara baik? Apa saya baik? Kita semua orang berdosa, orang jahat kita. Setuju saudara? Seharusnya pertanyaannya kita harusnya terkejut. Betapa banyaknya hal baik terjadi pada kita orang jahat ini. Betul gak? Kadang-kadang kita bilang, apa kurangnya saya? Apa kurang baiknya saya? Kok ini yang terjadi sama saya? Makanya saya kecewa nih sama Tuhan. Itu orang gak takut Tuhan. Ini penyembah yang tanda kutip, saya gak mau nuduh. Ya kan? Ini jadi penyembah, kita terjebak jadi penyembah palsu. Yesus Kristus satu-satunya orang baik. Katakan amin. Dia gak pernah buat dosa. Gak pernah buat jahat. Saudara, tetapi hal-hal buruk yang terjadi dan menimpa Yesus itu disebabkan karena memang dia rela menderita sengsara dan mati untuk kita semua. Katakan amin. Ya. Jadi ketika kita lihat hidup melalui kacamata Injil, kita semua patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur. Karena kalau kita pelihara hati yang bersyukur, hati yang bersyukur, punya rasa kagum, rasa hormat akan Tuhan, itu akan memudahkan kita menjadi seorang yang suka menyembah. Katakan amin. Tuhan itu tidak ingin kita menjadi seorang Herodes Agung yang sukses, nampaknya sukses, begitu cemerlang, punya kekayaan yang begitu banyak, bisnis yang luar biasa, karir yang cemerlang di hadapan banyak orang. Wah, bisa bangun bait Allah yang hebat, bangun infrastruktur yang luar biasa, tetapi menjalani kehidupan pribadi dalam apa? Ketakutan, rasa tidak aman, paranoid, sehingga apa saudara? Jadi kejam, jadi jahat, jadi curang, selalu curang. Tetapi Tuhan ingin kita memelihara api. Katakan amin. Ya kan? Tetap menyala. Sehingga kehidupan kita ada sinar terang yang keluar. Di hadapan banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara berkati dengan pesan ini. Ya, jadi penyembah yang sejati. Ubah hatiku. Mari kita bangkit berdiri yuk. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang menerangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus aku mau berdoa, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Mereka yang menabur, membawa persembahan, persepuluhan mereka, ucapan syukur mereka, sehingga menara doa ini bisa diadakan ya Tuhan. Ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Biarlah Engkau jadikan kami dan bentuk kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Tuhan memberkati ya Tuhan tiap anak-anak-Mu. Biarlah kami semakin serupa dengan Tuhan. Makin lemah lembut rendah hati. Biarlah orang akan melihat terang Kristus bercahaya atas hidup kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.